Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Tika Pratiwi Busana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat pola blus wanita. Blus yang akan kita buat bentuknya seperti ini. Nah, untuk ukuran yang diperlukan dan langkah kerja, kalian bisa download di link yang ada di bawah ini, atau kalian juga bisa klik di deskripsi box untuk mendownload jobsheetnya. Dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, saran, ataupun kalian mau request video, silahkan tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, langsung saja kita buat polanya. Jadi sebelumnya saya sudah menuliskan judul, ukuran yang diperlukan, dan langkah kerja. Langkah kerja sebanyak ini, langkah kerjanya sebanyak ini sudah saya tuliskan, dan kita tinggal membuat polanya di sebagian yang sini. Di sini juga sudah saya tuliskan judul pola yang akan kita buat, pola blus wanita, dan skalanya, skala 1:4. Oke, langsung saja kita buat pola blus kita. Yang pertama kita buat garis bantu vertikal ke atas ya. Kita buat garis bantu putus-putus vertikal ke atas. Ini bebas dulu garis bantunya, tidak perlu diukur berapa panjangnya. Nanti kalau misalkan kelebihan tinggal kita hapus, kalau misalkan kurang tinggal kita tambahin lagi. Dan juga kita buat garis bantu horizontal mendatar ke samping ya. Ini sama juga garisnya putus-putus. Titik perpotongan ini di sini kita beri nama titik A. Lalu langkah pertama, A ke B sama dengan C ke D sama dengan E ke F sama dengan lingkar badan dibagi 4 plus 1. Kita hitung lingkar badannya berapa dibagi 4 plus 1. Ini ukurannya bebas ya. Kalau saya menggunakan ukuran standar M, jadi lingkar badan dibagi 4 plus 1 sama dengan 24. Kalau kalian terserah berapa, bisa 25, 20, 22, terserah. Di sini kita beri nama titik B. Lalu kita ukur A ke C sama dengan B ke D sama dengan panjang punggung ditambah 1,5. Panjang punggungnya berapa? Tambah 1,5. Kalau punya saya, panjang punggungnya 37 tambah 1,5 berarti 38,5. Di sini ya. Di sini adalah titik C. Langkah yang pertama tadi kan A ke B sama dengan C ke D sama dengan E ke F ya. Jadi di titik C ke titik D itu sama dengan A ke B. Tadi kan 24. Di sini juga 24. Kita ukur 24. Dan ini tingginya juga 38,5. Nah, ini kan pas. Ini adalah titik D. Lalu kita buat garis bantu putus-putus. Kita buat kotak. Langkah ketiga, A ke E sama dengan B ke F sama dengan panjang baju. Panjang bajunya berapa terserah. Kalau saya panjang baju blusnya ini 70 cm biar agak panjang. Jadi 70 cm-nya di sini. 70. Di sini ada titik E. Dari E ke F ini juga sama, kayak A ke B dan C ke D. Tadi kan 24. Di sini juga kita ukur dulu 24. Kita cek ukurannya harus sama ya, 70 ya. Udah sama 70. Lalu kita buat garis bantu lagi. Garis bantu putus-putus. A ke A1 sama dengan lingkar leher dibagi 6 plus 0,5. Lingkar lehernya kalau saya 36 tambah 0,5 berarti 6,5. A dari titik A ini kita ukur ke samping kanan 6,5. Jadi di sini. Di sini ada titik A1. A ke A2 sama dengan lingkar leher dibagi 6 plus 4. Lingkar lehernya 36 bagi 6 tambah 4, jadi 10 cm. Di sini ada titik A2. Untuk A2 ini terserah ya, boleh lingkar leher dibagi 6 plus 4, plus 5, plus 2, itu terserah. Kalau saya plus 4. Kalau misalkan mau lebih ke bawah juga bisa ditambah 6 atau 7. Kalau misalkan nggak mau terlalu seksi, bisa dinaikkan lagi. Kalau sudah ketemu titik A2, ini bisa kita buat kerung leher. Bisa menggunakan penggaris yang ini untuk
untuk membuat kerung leher bagian depan. Selanjutnya, B ke B1 sama dengan turun 4,5 cm. Jadi dari titik B ini kita turunkan 4,5 cm di sini. Ini namanya titik B1. Lalu buat garis bantu dari A1 ke B1. A1 ke B2 sama dengan lebar bahu. Lebar bahunya saya 12 cm. Jadi di sini. Di sini namanya titik B2. Lalu ini jadi garis sebenarnya, digaris dulu. A ke G sama dengan panjang punggung dibagi 2 tambah 2 cm. Panjang punggungnya 37 dibagi 2 tambah 2. Berarti 20,5. Ini ya, ini saya titik dari A ke G. Dan saya titik juga di sini. Ini sama, dari sini kita ukur sama 20,5. Kalau punya saya, kalau punya kalian terserah, bebas. Di sini diberi nama titik H. Selanjutnya G ke A3 naik 6 cm. Dari titik G ini kita naikkan 6 cm. Nah, ini namanya titik A3. Dari A3 juga kita buat garis bantu mendatar putus-putus. A3 ke A4 sama dengan lebar muka dibagi 2. Lebar mukanya berapa? Dibagi 2. Ini adalah titik A4. Selanjutnya kita buat kerung lengan bagian depan. Caranya dari B2 kita sambung dulu dengan A4. Kita sambung dulu dengan A4, lalu dari A4 ke H, ini kita buat manual. Kita buat sebagus mungkin ya. Nah, ini udah jadi kerung lengannya. Selanjutnya, C ke D1 sama dengan lingkar pinggang dibagi 4 plus 1 plus 3. Plus 3-nya ini untuk kupnat ya. Kita hitung dulu lingkar pinggangnya berapa. Dibagi 4 plus 1 plus 3. Kalau udah ketemu, kita ukur dari C ke D1. Kalau punya saya segini. Ini adalah titik D1. Dari H kita hubungkan ke D1. Lalu C ke I sama dengan tinggi panggul. Tinggi panggulnya 18 cm. Kita ukur dari C turun 18 cm. Dan dari sini juga kita turunkan 18 cm biar garisnya nanti lurus. Kita buat garis bantu putus-putus. Ini namanya adalah titik I. I ke J sama dengan lingkar panggul dibagi 4 tambah 1. Lingkar panggulnya berapa? Dibagi 4 dulu baru ditambah 1. Kalau udah tinggal kita ukur dari I, kita ukur ke samping kanan. Kalau misalkan ini kurang, ini tinggal kita tambahin garis bantunya. Punya saya sampai segini. Kalau punya kalian enggak melebihi garis titik ini juga nggak apa-apa. Tergantung ukuran masing-masing ya. Ini titik C. Lalu dari D1 ke J ini kita buat garis lengkung, garis panggul. F ke F1 sama dengan keluar 3 cm. Dari titik F ini kita keluarkan 3 cm. Di sini ada F1. F1 ke F2 naik 3. Ini dari F1 ini kita naikkan 3. Di sini ada F2. Nah, dari J tinggal kita hubungkan ke F2. Nah, dihubungkan menggunakan penggaris lurus. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal E ke F2 kita hubungkan menggunakan penggaris lengkung. Nah, ini sudah terlihat bentuk pola blus. Tinggal kita beri kupnat di bagian pinggang. Untuk membuat kupnat, kita ukur dari
C ke C1 sama dengan lingkar pinggang dibagi 10 plus 1. Lingkar pinggangnya berapa dibagi 10 plus 1? Kalau punya saya di sini. Di sini namanya C1. C1 ke C2 sama dengan C1 ke C3 sama dengan 1,5 cm. Jadi dari titik ini ke kiri 1,5, ke kanan 1,5, totalnya adalah 3 cm untuk kup nut. Di sini ada C1 dan di sini ada C2 dan di sini ada C3. Lalu dari titik C ini kita buat garis bantu vertikal ya. Buat garis bantu vertikal, lalu kita ukur. Tinggi kup nutnya itu dari C1 ke K itu tinggi puncak. Tinggi puncaknya untuk ukuran M itu biasanya 16 cm. Bisa 15 atau 16. Ini namanya titik K. Dan C1 ke K1 itu turun 12 cm. Ini turun 12. Lalu kita buat bentuk kup nut. Untuk bagian depan, karena nanti akan kita beri kancing, jadi untuk bagian depan ini kita ubah ya polanya. Dari A2, dari titik A2 ini kita keluarkan 3 cm untuk tempat kancing dan lubang kancing. Kita keluarkan 3 cm dan dari E juga kita keluarkan 3 cm. Kalau udah, kita buat garis. Ini garisnya garis lurus. Buat garis lurus dan ini juga kita hubungkan. Kita hubungkan ke sini. Ini titik A2-nya saya pindah ya biar tidak mengganggu. A2. Lalu ini juga dibuat garis ke sini. Titik E juga saya pindah biar tidak mengganggu. Nah, ini pola plusnya sudah jadi. Tinggal diberi arah serat. Arah seratnya di sini. Lalu di sini ada tengah muka. Oke, ini bagian depan sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat pola bagian belakang. Oke, kita sekarang mau membuat pola bagian belakang. Pola bagian belakangnya saya buat di sini. Ini kan sudah ada garis bantu yang bagian atas ini ya. Nanti kita juga akan memakai ini. Lalu tinggal kita buat garis bantu vertikal ke bawah di bagian samping kanan. Kita buat garis bantu putus-putus. Sama di ujung perpotongan sini juga kita beri nama titik A. Untuk yang belakang ini hampir sama dengan yang depan tadi ya, cuma ada beda-beda dikit di penambahan dan pengurangannya. Langkah pertama, A ke B sama dengan C ke D sama dengan E ke F sama dengan lingkar badan dibagi 4 dikurangi 1. Kalau yang belakang dikurangi 1, kalau yang depan tadi ditambah 1. Kita ukur A ke samping sini ya. Kita ukur sesuai dengan perhitungan kita. Kalau saya di sini punya saya, di sini adalah titik B. A ke C sama dengan panjang punggung ditambah 1,5. Ini sama dengan yang depan, panjang punggung tambah 1,5. Di sini ada titik C. Lalu kita buat garis bantu mendatar. Kalau garis bantu kalian yang atas sini lurus, pasti yang bawah ini akan bertemu dengan garis ini, akan sejajar. Lalu dari C ke D ini sama dengan A ke B tadi ya. Kita ukur. Ini titik D. Lalu A ke E itu panjang baju. Panjang bajunya 70 cm. Ini adalah titik E. Dan dari E ini juga kita buat titik yang ke samping. Di sini namanya titik F.
dan dibuat garis putus-putus juga. Selanjutnya tinggal titik-titiknya kita hubungkan menggunakan garis bantu putus-putus. Oke, kita mulai membuat polanya. A ke A1 sama dengan lingkar leher dibagi 6 plus 0,5. Berarti 6,5. A ke A1 di sini 6,5. A ke A2 turun 1,5. Dari titik A kita turunkan 1,5. Di sini ada titik A2. Selanjutnya kita buat kerung leher bagian belakang. B ke B1 turun 4,5 cm. Ini namanya titik B1. Lalu kita buat garis bantu dari A1 ke B1. A1 ke B2 sama dengan lebar bahu. Lebar bahunya berapa? Diukur. Ini B2. Lalu kita buat garis yang sebenarnya. A ke G sama dengan panjang punggung dibagi 2 tambah 2. Ini sama dengan yang B ke H ini. Kalau nggak salah punya saya 20,5. 20,5. Lalu tinggal kita buat garis bantu mendatar. Ini namanya titik G dan ini namanya titik H. A ke A3 sama dengan turun 10 cm. Jadi dari titik A yang paling atas ini kita turunkan 10 cm. Ini jadi A3. A3 kita buat garis bantu ke kiri ya, masuk ya. Garis bantu. A3 ke A4 sama dengan lebar punggung dibagi 2. Lebar punggungnya berapa dibagi 2? Punya saya di sini. Ini namanya A4. Kalau sudah ketemu B2, A4, dan H, tinggal kita buat kerung lengan bagian belakang. Caranya sama, dari B2 ke A4 kita buat garis lurus dulu. Kita buat garis lurus, lalu kita buat manual. Kita teruskan dengan manual. Oke, lanjut. C ke D1 sama dengan lingkar pinggang dibagi 4 min 1 plus 3. Lingkar pinggangnya dihitung dulu ya, dibagi 4 min 1 plus 3. Kalau udah ketemu tinggal kita ukur. Kita ukur dari C ke D1 ya. C ke D1. D1-nya punya saya di sini. Kalau misalkan badan kalian gemuk, perutnya itu gemuk, pasti D1-nya nanti bisa melebihi dari D, jadi bisa keluar ke sini. Yang depan juga sama, ini bisa keluar ke sini. C ke I sama dengan tinggi panggul. Dari C kita turunkan sepanjang 18 cm atau sesuai dengan tinggi panggul kalian. Lalu tinggal kita buat garis bantu. I ke J sama dengan lingkar panggul dibagi 4 min 1. Lingkar panggulnya berapa? Dibagi 4 min 1. Diukur ya, dari I ke J sesuai dengan ukuran lingkar panggul dibagi 4 min 1. Punya saya J-nya di sini. Ini titik J. Sedikit keluar dari garis bantu putus-putus ini. Lalu ini sisinya kita hubungkan ya, dari H ke D1 dan D1 kita hubungkan ke J. Lalu sama, titik F ini kita keluarkan 3 dan kita naikkan 3. Keluar 3, naik 3. Ini F1 dan ini F2. Lalu dari C ke F2 kita teruskan menggunakan penggaris lurus, dan dari F2 ke E kita hubungkan menggunakan penggaris lengkung. Tinggal kita buat kupnat.
C ke C1 sama dengan lingkar pinggang dibagi 10. Lingkar pinggangnya berapa? Dibagi 10. Di sini ada C1. C1 ke C2 sama dengan C1 ke C3 sama dengan masing-masing 1,5 cm. 1,5 ke kiri dan 1,5 ke kanan. Totalnya adalah 3 cm. Ini C2 dan ini C3. Lalu dari G ini juga sama ya, kita ukur. Lalu kita buat garis putus-putus, garis bantu vertikal putus-putus. Untuk kupnat yang belakang, tinggi puncaknya dari perpotongan ini kita turunkan 2 cm. Di sini titik K-nya. Lalu dari C1 ke K2 ini 12 cm. Ini K1 maksud saya. Lalu tinggal kita buat kupnatnya. Kita selesaikan dengan arah serat. Dan di sini ada tengah belakang. Kalau sudah jadi, selanjutnya kita beri warna merah dan biru. Oke, ini pola saya sudah selesai saya warnai dan selanjutnya saya akan membuat depon. Untuk membuat pola depon, kita membutuhkan kertas duslah merah dan biru. Merah untuk depan, biru untuk yang belakang. Jadi karena ini blus kita adalah garis lehernya garis leher bulat, tidak menggunakan kerah, maka penyelesaian garis lehernya saya menggunakan depon. Cara membuat deponnya itu gini. Ini kita jiplak dulu, pola bagian depan, bagian kerung leher ini kita jiplak dulu. Kita jiplak garisnya. Kalau sudah jadi garis seperti ini, tinggal kita ukur. Untuk yang ujung leher bagian atas, kita ukur 4 cm. Dan di sini juga 4 cm. Dari ujung leher bagian bawah ini kita ukur ke bawah 4 cm juga. Ini 4 dan ini 4. Lalu kita hubungkan menggunakan penggaris. Nah, ini udah jadi depon kita yang depan, tinggal kita potong menggunakan gunting. Ini adalah depon kita, depon bagian depan. Selanjutnya kita buat depon bagian belakang. Untuk yang bagian belakang saya menggunakan warna biru. Depon ini selain sebagai penyelesaian garis leher, depon ini juga berfungsi sebagai penyerap keringat. Karena kan ini nanti ada lapisannya, ada lapisan fislingnya juga, ada kain dobelnya juga. Jadi ini bisa buat menyerap keringat. Sama di ujung leher yang atas ini ukurannya 4 cm. Dan untuk yang bawah, saya buat 8 cm ya, biar agak lebar. Nah, ini yang belakang kita potong. Kalau udah jadi seperti ini, kita tempel di bagian yang masih kosong ya, saya bagian bawah sini. Kita tempel menggunakan lem. Pola depon leher. Selanjutnya kita mau membuat pola lengan. Untuk membuat pola lengan, kita membutuhkan ukuran kerung lengan. Kerung lengan itu bisa kita dapat dari menghitung ini, lingkar ini. Dari B2A4 ke H diukur berapa, ditambah B2A4 ke H yang belakang. Kita ukur dulu ya. Yang depan punya saya 23, yang belakang 21. Ini masing-masing orang ukurannya berbeda ya. Kalau punya saya 23 tambah 21 berarti 44. Kalau punya kalian saya tidak tahu berapa. Lalu saya akan membuatnya di sebaliknya sini. Ini sebelumnya saya juga sudah menuliskan langkah kerja dan judul untuk pola lengan. Skalanya sama ya, skala 1:4. Kita buat garis bantunya dulu di tengah-tengah.
garis bantu putus-putus. Ini kita beri nama titik A. A ke B sama dengan tinggi puncak lengan. Tinggi puncak lengannya 12. Ini turun dari A, turun 12. Ini namanya titik B. A ke C sama dengan panjang lengan. Punya saya mau lengan pendek, jadi panjang lengannya 25 cm. Ini adalah titik C di sini. Lalu kita buat garis bantu mendatar. Lalu A ke D sama dengan A ke E, sama dengan setengah lingkar kerung lengan. Punya saya tadi lingkar kerung lengannya 44. 44 dibagi 2 berarti 22. 22, caranya gini ya. Dari A kita ukur 22, angka 22-nya itu harus tepat berada di garis putus-putus yang ini. Jadi punya saya di sini. Ini titik D, yang bagian sini juga sama. Kita ukur A, garis skalanya miring, lalu di sini. Di sini namanya titik E. Dan kita buat garis bantu putus-putus. Ke bawah sini juga kita buat garis bantu putus-putus. Ini sejajar ya, dari titik ini kita turunkan ke bawah. Ini juga sama, kita turunkan ke bawah. Lalu A ke D ini dibagi 3. 22 dibagi 3 berarti 7, sekian. Kita titik 7 lebih dikit, dan ini juga 7 lebih dikit. Bagian sini juga 7 lebih dikit, di sini juga 7 lebih dikit. Kalau sudah seperti itu, yang titik yang atas ini kita naikkan 1,5 cm. Lalu yang bawah ini kita turunkan 0,5 cm. Di sini juga sama, kita naikkan 1,5. Kalau sudah, tinggal kita buat kerung lengan. Untuk yang bagian belakang dari titik yang kedua tadi langsung mengikuti garis bantu ke E. Lalu karena ini adalah lengan pendek, jadi caranya berbeda dengan lengan panjang ya. Ini F. Kalau lengan pendek, ini dari titik F dan G ini cuma saya mau masukkan 2 cm, 2 cm. Ini masuk 2, di sini juga masuk 2. Kalau kalian mau lengan panjang, itu kalian bisa lihat tutorialnya di video saya yang ini. Ini ada tutorial lengan panjang. Ini garis I, ini titik I dan ini titik H. Oke, ini udah selesai, tinggal kita beri warna.